Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, biarlah kepuasan hidup kita adalah ketika Tuhan puas atas hidup kita. Saudara, biarlah itu yang menjadi kerinduan, doa dan pengharapan kita. Dengan satu alasan, karena Tuhan sangat mencintai kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita dapat saja memberikan label bahwa kaum religius itu lebih berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Dan orang-orang yang bukan kaum religius lebih senang kepada perkara yang duniawi. Kaum religius lebih berpusat kepada Tuhan dan kaum non-religius berpusat pada diri sendiri. Saudara, semua itu wajar karena seringkali kaum religius memberikan tampilan-tampilan tertentu yang ketika orang pada umumnya melihat, mereka menyimpulkan dia adalah seorang yang religius. Saudara, sebenarnya di dalam kekristenan, semua orang Kristen adalah orang-orang yang rohani. Karena Kristus telah menebus kita, tidak tergantung kepada apakah saya seorang pendeta, penginjil, atau saya seorang pengusaha, atau pekerja, atau seorang ibu rumah tangga, atau apapun. Saudara, pekerjaan kita tidak menentukan siapa kita. Tetapi siapakah kita menentukan apa dan bagaimana kita bekerja. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 14, ayat 1-9. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya dengan sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Markus mencatat kisah-kisahnya tidak secara kronologis, melainkan ia menempatkannya sesuai dengan maksud dan tujuan penulisnya, supaya para pembaca dapat melihat pesan yang hendak disampaikan oleh Injil. Saudara, khususnya pada peristiwa yang kita baca ini, pengurapan Tuhan Yesus seakan-akan terjadi 2 hari sebelum hari Raya Roti Tidak Beragi dan Hari Paskah. Sedangkan Injil Yohanes mencatat 6 hari sebelum hari raya itu. Saudara, yang 2 hari ini tidak menjelaskan tentang pengurapan yang dilakukan kepada Yesus, tetapi menjelaskan tentang hari Raya Roti Tidak Beragi dan Hari Paskah. Namun dalam Injil Yohanes, 6 hari itu menjelaskan kapankah peristiwa pengurapan Tuhan Yesus itu terjadi. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, carilah kesempatan untuk menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan
mencari kesempatan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata, hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam, berisi minyak narwas lumur yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 peristiwa yang kita baca pada bagian ini. 2 peristiwa yang kontras. 2 peristiwa dari 2 macam orang yang berbeda. Namun dari sini kita dapat melihat bahwa label-label yang ada di dunia ini tidak selalu menunjukkan esensi atau hakikat orang tersebut. Saudara, Alkitab mencatat bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Tetapi saudara, seorang perempuan di rumah Simon si kusta membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwas murni yang mahal harganya dan meminyaki Tuhan Yesus. Saudara, kita tahu berapa harga yang dibayar imam-imam kepala untuk menangkap Yesus. Saudara, harga itu harga yang sangat murah, yaitu harga seorang budak. Tetapi berapa harga yang dibayar oleh perempuan ini ketika dia mengurapi Tuhan Yesus? Alkitab mencatat, menurut estimasi murid-murid Tuhan, lebih daripada 300 dinar atau seharga upah selama 1 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 macam orang. Yang pertama, mencari kesenangannya sendiri. Yang kedua, mencari kesenangan Tuhan. Saudara tipe orang seperti apa? Saudara, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, mereka sedang mencari kepentingannya sendiri, sehingga mereka menjadi buta, tidak pernah mengenal siapakah Yesus, tidak pernah mengenal betapa Yesus mengasihi mereka, dan tidak pernah mengenal kasih Allah itu. Saudara, karena mencari kesenangan sendiri. Saudara, orang-orang yang mencari kesenangan sendiri, dia menjadi buta kepada hal-hal yang berharga, yang sepatutnya dia lihat, yang Tuhan ingin dia lihat. Dan dia tidak pernah bisa melihat hal-hal berharga itu, karena dia hanya berpusat pada diri sendiri. Tetapi saudara, orang-orang yang mencari kesenangan Tuhan, dia akan melihat dan dia akan celik mata rohaninya. Saudara, itulah perempuan ini. Saudara, ketika dia meminyaki Yesus dengan minyak narwastu 300 dinar. Saudara, kita berpikir minyak itu yang mahal. Tetapi saudara, sebetulnya kesempatan itulah yang paling mahal. Karena tidak ada kesempatan lain lagi. Dan perempuan itu memberikan 300 dinar lebih itu untuk sesuatu yang tidak pernah dia dapat raih kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari carilah kesenangan Tuhan, bukan kesenangan diri sendiri. Kita menjadi orang bijaksana dan kita menjadi orang yang mengambil kesempatan itu. Yang kedua, saudara, mengasihi seringkali disertai dengan harga yang harus dibayar. Dan harus dibayar dengan kerelaan apapun risikonya. Saudara, firman Tuhan berkata, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Ayat kedua berkata,
Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Saudara, orang yang mengasihi dengan tulus, dia akan rela membayar harga. Bahkan kalaupun dia rugi, kalaupun dia menderita, apapun harga itu. Tetapi orang yang tidak mengasihi, dia tidak akan rela membayar harga itu. Saudara, imam-imam kepala dan ahli Taurat, dia tidak berani melakukannya karena terlalu besar resiko yang harus mereka hadapi. Dikatakan jangan pada waktu perayaan. Saudara, mereka tidak berani ambil risiko. Tetapi saudara, perempuan yang sederhana ini, dia mengambil resiko itu. Saudara, resiko itu, dia menjadi orang yang dianggap tidak bijaksana karena menaburkan minyak yang mahal dengan percuma. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah memang yang ditaburkan itu adalah percuma? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika minyak narwastu itu dicurahkan pada kepala Yesus, maka perempuan ini kehilangan 300 dinar lebih. Tapi dia rela. Dan saudara, minyak narwastu yang 300 dinar itu menjadi minyak yang terlalu murah. Karena minyak itu ditaruh kepada anak Allah yang maha tinggi. Tetapi sebagai kontranya, minyak narwastu yang murah itu cuma 300 dinar. Menjadi minyak yang sangat mahal karena dia melekat pada tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. 2000 tahun telah berlalu, tapi minyak narwastu yang ditaburkan pada tubuh Yesus itu selalu dibicarakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara, ketika engkau dan saya mengasihi Tuhan, maka ada satu kenyataan, engkau dan saya rela membayar harga apapun itu. Tapi jangan lupa, saudara, harga yang kita bayar terlalu murah dibandingkan dengan Kristus yang membayar harga. Tetapi kontrasnya, harga yang kita bayar menjadi sangat mulia. Karena itu kita berikan kepada Tuhan yang mulia. Saudara, maukah kita menjadi seperti perempuan ini? Selalu ingin menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu, menolong kami lebih mencintai Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.